Oke, kita lanjut lagi masih dengan tema open banking yang menjadi kebutuhan. Jadi, sebenarnya kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh open banking ini. Kemudian ingat, yang tadi saya jelaskan bahwa open banking itu bukan nama atau jenis bank ya. Jadi teman-teman udah banyak mengenal bank digital, aplikasi digital, tapi ini open banking itu bukan merupakan nama atau jenis bank, tetapi dia produk jasa perbankan. Kemudian nanti kita lihat sebagai contoh. Nah, kalau tadi kita contoh ya, ada kartu kredit, ada cek, kemudian ada dia bisa melihat portofolio keuangannya. Kemudian di sini contohnya, contoh misalnya salah satunya BCA. Contoh ini BCA ini dia sudah melakukan open banking di Indonesia ya. Jadi contohnya adalah BCA ini melakukan layanan top up saldo GoPay, merupakan miniatur ya. Jadi miniaturnya open bank. Jadi dia bisa memfasilitasi seperti itu. Kemudian sama Bank Danamon juga mengikuti seperti itu. Jadi sudah beberapa bank yang melakukan open banking seperti ini. Jadi mereka meluncurkan layanan yang memungkinkan nasabah itu terhubung langsung dengan bank untuk melakukan transaksi secara finansial maupun non finansial. Seperti itu. Padahal kalau misalnya ngisi GoPay gitu kan, biasanya itu dia ngelinknya ke Bank Jago yang teman-teman sudah kenal, Bank Jago. Tapi kalau ini kan untuk GoPay bisa melalui perbankan yang lainnya seperti itu. Nah, contoh juga bahwa ini semua data-data ini di bawah pengawasan oleh Bank Indonesia. Jadi menginisiasi pengembangan data nasional itu oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini juga harus memastikan bahwa tujuannya adalah memastikan bahwa arus digitalisasi perkembangannya dengan ekosistem ya. Kan kemarin sudah belajar juga ekosistem digital. Nah, ekosistem digital untuk terkait keuangan, untuk terkait ekonomi itu harus kondusif satu dengan yang lain, sehingga open banking ini tetap akan menjadi tren. Kalau misalnya teman-teman nggak kenal, wah ini terus berkembang ya, masalah perbankan ini memang terus berkembang. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan, kita nggak ikut tren pada saat ini, maka semuanya akan ketinggalan. Nah, tadi kita kenal lagi ya tadi yang aplikasi programming interface ya. Jadi aplikasi keuangan dan perbankan ini bisa saling berbagi informasi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan transaksi pembayaran di satu account ke account yang lain, ke bank yang lainnya, jadi antar bank. Nah, maka kedua aplikasi itu dia akan mencatat payment informasinya. Tetap ada pencatatan pembayaran informasinya. Ya. Berikutnya adalah fungsi open banking. Fungsi open banking itu adalah apa? Nah, ada dua. Untuk perbankan dan untuk nasabah. Ya, untuk perbankan dan untuk nasabah ya. Jadi teman-teman, kalau tadi sudah tahu manfaatnya, sekarang fungsinya teman-teman harus tahu bahwa untuk perbankan itu dengan adanya open banking maka dia sebagai penyedia financial service dan fintech ya. Next kita belajar tentang fintech. Kemudian penerapan open banking ini pada sistem pembayaran atau aplikasi bank digital. Jadi bank digital juga memanfaatkan adanya open banking. Kemudian sebagai sumber pendapatan yang baru. Kemudian meningkatkan basis nasabah. Jadi nasabah berlomba-lomba untuk menggunakan open banking itu. Jadi ada peningkatan nasabah antara perbankan. Kemudian melengkapi ekosistem produk dan mendekatkan diri kepada konsumen. Jadi basis nasabah tadi semakin banyak konsumen yang merasakan kemudahan, maka semakin banyak dia memilih perbankan yang mudah diakses. Kayak gitu. Kemudian untuk nasabah, dia mempermudah sistem pembayaran. Tadi ya, contohnya ada kartu kredit, dia membayar cicilan rumah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, sebagai manajemen finansial, semua bank dan dalam satu aplikasi. Jadi tadi antara akun bank satu dengan bank yang lain itu terintegrasi. Kemudian yang kedua, mempercepat pengajuan kredit. Kalau dulu misalnya lama. Nah, kalau sekarang dengan adanya fasilitasi yang tadi saya katakan, dia bisa ngecek bahwa oh ini dia masih punya utang di perbankan lain. Itu sudah bisa dalam satu cek ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya mempermudah registrasi dan pembukaan bank account yang baru gitu. Jadi dengan adanya fasilitas itu, jadi kita bisa membuka
rekening dengan mudah seperti itu, dan juga bisa digunakan pada waktu melakukan pembayaran yang online. Nah, jadi implementasinya sudah dilakukan oleh tadi BCA, BRI, Permata Bank, BNI, ya, Bank Niaga, kemudian Mandiri dan beberapa bank yang lainnya. Ini sudah dilakukan. Tetapi ya teman-teman, tetap ada approve ya, tetap ada open banking ini tetap akan difasilitasi approval ya, approval antara customer sama providernya. Jadi tetap ada 2 atau 3 lapis untuk bagaimana kita tidak salah menggunakan atau tidak terjerumus dalam penipuan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di sini ada customernya, ada fintech misalnya, di sini ada aplikasi tadi ya, dan aplikasi. Nah, semua ini terkoneksi, tetapi terakhirnya adalah harus ada approve ya, harus ada approve. Kemudian ini regulasinya tetap diawasi oleh BI dan OJK. Ya, BI dan OJK ini tetap bekerja sama, tetap mengawasi adanya regulasi tentang open banking. Kalau teman-teman mau detail melihat regulasi tentang open banking, bisa buka websitenya BI dan OJK. Seperti itu, kesimpulannya bahwa open banking API ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas, kemudahan financial service, transaksi pembayaran dan layanan keuangan yang lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga semua perbankan berlomba-lomba untuk memfasilitasi dengan adanya produk open banking. Seperti itu teman-teman, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.